Selamat pagi semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan presentasikan tentang ideologi Pancasila, ideologi komunis, dan ideologi liberalisme. Nah, ada patah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, jadi izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya pribadi, perkenalkan nama saya Nikadek Dea Puspitasari, absen 26. Perkenalkan, nama saya Belgika Jaswin, nomor absen 1. Perkenalkan, nama saya Dira Alisa Putri, nomor absen 4. Perkenalkan, nama saya Gusta Gita Utami, nomor absen 6. Perkenalkan, nama saya Nigusti Agung Ayu Laksmidiani, nomor absen 25. Seperti yang kita ketahui, di dunia ini ada begitu banyak yang namanya ideologi, seperti ideologi Pancasila, liberalisme, fasisme, nasionalisme, ideologi komunis, dan masih banyak lagi. Nah, pada kali ini, kami akan lebih membahas tentang apa itu ideologi liberalisme dan juga ideologi komunis, dan apa saja kekurangan dan juga kelebihan dari ideologi tersebut, serta bagaimana perbandingan antara ideologi Pancasila dengan ideologi liberalisme, begitu juga dengan ideologi komunisme, serta bagaimana cara atau strategi kita dalam mempertahankan nilai ideologi Pancasila pada masa sekarang. Nah, kami akan membahasnya satu persatu dimulai dari ideologi liberalisme. Paham liberalisme muncul pada abad ke-18 dan 19 di Prancis dan Inggris. Istilah liberalisme berasal dari bahasa Latin, yakni libertas, dan juga bahasa Inggris, yakni liberty, yang sama-sama diartikan sebagai kebebasan. Sehingga ideologi liberalisme dapat kita artikan sebagai suatu paham atau ideologi yang mengutamakan dan menjunjung tinggi adanya kebebasan individu serta hak-hak yang dimiliki setiap individu di berbagai aspek, misalnya aspek politik, sosial, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, atau lebih sederhananya lagi, paham liberalisme adalah paham yang menjunjung tinggi atau menekankan adanya kebebasan individu. Nah, kebebasan yang dimaksud ini ialah kebebasan yang masih bisa dipertanggungjawabkan, bukan semena-mena kebebasan yang tidak ada batasannya dari pemerintah. Kemudian contoh kebebasan yang dimiliki oleh setiap individu tersebut, misalnya kebebasan dalam berpakaian, kebebasan dalam berekspresi, kebebasan dalam berdemokrasi, kebebasan dalam berpolitik, dan kebebasan ini juga menyangkut dengan kebebasan dalam beragama. Nah, setiap individu memiliki kebebasan dalam menganut agama ataupun tidak menganut agama atau paham ateis. Pemerintah tidak melarang atau mengatur rakyatnya. Nah, hal ini sangat berbeda dengan ideologi Pancasila yang sudah diatur dalam sila-sila Pancasila, yakni sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, karena menganut kebebasan individu secara mutlak, maka masyarakat mayoritas akan lebih dihargai dibandingkan dengan minoritas. Mengapa demikian? Hal tersebut karena negara tidak berhak mengganggu hak individu, sehingga individu memiliki kekuasaan dan kelas ekonomi lebih tinggi akan mempunyai hak lebih besar dibandingkan yang lebih rendah, serta individu juga dapat menguasai kepemilikan dan menjadi penguasa. Paham komunisme muncul pada abad ke-19 pada saat revolusi industri. Orang yang pertama kali mencetuskan paham komunisme yaitu Karl Marx, yang sering disebut dengan Father of Communists. Karl Marx merumuskan Marxisme pada tahun 1848. Marxisme merupakan paham yang melawan penindasan yang dilakukan oleh kaum tuan tanah atau bourgeois dengan kaum buruh atau kaum proletariat. Paham komunisme merupakan paham yang mengutamakan perjuangan kelas dan aset negara di sekitar diyakini milik pemerintah dan tidak menghormati HAM. Karena aset negara diyakini milik pemerintah, maka kehidupan masyarakatnya tidak terdapat kesetimbangan atau semua rakyat memiliki hak yang sama antara satu dengan yang lainnya, sehingga tidak terdapat perbedaan dalam masyarakat. Atau sederhananya, paham komunisme yaitu satu untuk semua, artinya semua orang memiliki hak yang sama dan tidak ada perbedaannya. Kemudian karena semua kehidupan diatur oleh pemerintah, maka kebebasan individu atau HAM dibatasi, sehingga masyarakat cenderung pasif dan tidak memiliki motivasi untuk maju ke depannya. Selain hal tersebut, paham komunis juga condong tidak menghormati HAM dan menganut paham ateis, yaitu tidak percaya dengan Tuhan, sehingga masyarakat maupun pemerintah bertindak sesuka hati tanpa mengenal batasan yang ditakuti. Kemudian negara dan hukum lama-kelamaan akan hilang, sehingga pemerintah bertindak sewenang-wenang. Nah, hal tersebut dapat menyebabkan tingginya potensi monopoli yang dapat merugikan masyarakat, serta hanya terdapat sistem satu partai politik, yaitu Partai Komunis, dan tidak ada partai oposisi. Selain banyak memiliki sisi buruk,
Paham komunisme juga memiliki sisi baiknya, yaitu yang pertama, cenderung lebih mudah menekan angka pengangguran dan inflasi akibat pemerintah memegang kendali penuh. Yang kedua, tidak terdapat perbedaan antara masyarakat, semuanya memiliki hak yang sama atau di semua sama rata. Dan yang ketiga, itu jarang terjadinya krisis ekonomi akibat pemerintah pusat sudah mengatur semuanya, sehingga pemerintah daerah tinggal menjalankannya saja. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila merupakan ideologi yang berdasarkan kepada 5 nilai Pancasila, di mana ada ciri-cirinya, yaitu yang pertama ada demokrasi. Demokrasi merupakan pemerintahan yang dimana semua warga negaranya berhak untuk mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Yang kedua ada toleransi. Toleransi merupakan sifat atau sifat toleran yang harus dijaga agar tetap terjaga kelestarian dari suatu negara tersebut. Contohnya seperti saling menghargai dan menghormati. Yang ketiga ada berdasarkan kehidupan warga negara. Contohnya seperti pada pemilihan ketua kelas, kita harus mencapai musyawarah dan mufakat, di mana musyawarah mufakat itu tercantum pada Pancasila sila keempat. Setelah itu ada yang keempat, berdasarkan sejarah, yang dimana artinya ideologi Pancasila ini sesuai dengan adat istiadat yang sudah ada sejak dahulu kala. Sekian presentasi saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang strategi mempertahankan ideologi Pancasila. Yang pertama adalah memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam sektor pendidikan. Generasi muda adalah masa depan bagi ideologi bangsa. Saat ini, paparan ideologi radikal mulai mengancam generasi muda kita, sehingga pemerintah perlu memikirkan strategi yang efektif agar nilai Pancasila ini dapat terinternalisasi dengan baik di kurikulum pendidikan nasional. Dan jika perlu, pemerintah bisa mengintervensi kurikulum yang digunakan di sekolah-sekolah ataupun lembaga pendidikan tinggi. Yang kedua, ada pendekatan budaya dengan unsur Pancasila. Nilai Pancasila perlu dikuatkan dengan pendekatan budaya. Hal ini bisa dilakukan dengan membangun fasilitas atau pos-pos budaya di semua wilayah dalam rangka melestarikan sekaligus mengembangkan kebudayaan lokal yang ada di masyarakat. Lalu yang ketiga, ada penegakan hukum berdasarkan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang ada dalam konstitusi telah tercermin dalam sejumlah aturan atau instrumen internasional yang dimana telah diratifikasi untuk melindungi hak-hak warga negara. Jadi, pemerintah ini tidak boleh segan-segan untuk menegakkan aturan hukum demi menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Selain 3 upaya yang bisa dilakukan pemerintah tadi, masih banyak lagi upaya-upaya yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat Indonesia agar ideologi Pancasila ini tidak tergantikan oleh ideologi lain seperti meresapi dan memahami kembali cita-cita yang terkandung di dalam Pancasila, kemudian berusaha bersama-sama agar bangsa kita ini dapat mencapai cita-cita yang dicita-citakan. Yang kedua, menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, menolak masuknya ideologi lain yang bertentangan atau yang tidak sesuai dengan ideologi bangsa kita. Yang keempat, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir adalah mematuhi norma agama, norma sosial, norma hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Terima kasih. Dan di sini saya akan menjelaskan terkait perbandingan dari ketiga ideologi yang sudah kita jelaskan sebelumnya, yaitu ideologi komunis, ideologi liberal, dan ideologi Pancasila. Nah, sebelumnya kita ingat kembali apa itu ketiga ideologi ini. Yang pertama yaitu ideologi komunis merupakan ideologi di mana kekuasaan tertinggi itu berada pada pemerintahnya. Sedangkan ideologi liberal merupakan ideologi yang menjunjung tinggi kebebasan individual. Dan ideologi Pancasila merupakan ideologi yang sudah ada dan diterapkan di Indonesia pada saat ini, yaitu ideologi yang ada di Indonesia sekarang. Nah, dari ketiga hal tersebut yang akan dibandingkan, yang pertama itu adalah dari segi agama yang dianut atau bagaimana agamanya itu diterapkan. Nah, dalam ideologi komunis penerapannya itu ada ateisme. Sedangkan pada ideologi liberal itu adalah sekuler itu. Dan terakhir pada ideologi Pancasila itu adalah monoteisme. Selanjutnya dari segi HAM yang diterapkan di tiga ideologi tersebut, pada ideologi komunis HAM-nya itu telah diabaikan. Sedangkan pada ideologi liberal itu HAM dijunjung tinggi, dan pada ideologi Pancasila itu HAM-nya itu dilindungi.
Selanjutnya, pada ideologi liberal dan ideologi komunisme itu nasionalisme itu ditentang, diabaikan. Sedangkan pada ideologi Pancasila, nasionalisme itu dijunjung tinggi. Lalu selanjutnya dari segi pengambilan keputusan, di mana pengambilan keputusan pada ideologi komunisme itu dilakukan menurut pemerintahnya gitu. Jadi pengambilan keputusannya itu kata kasarnya itu terserah pemerintahnya aja. Sedangkan pada pengambilan keputusan di liberalisme itu menggunakan voting dari pengambilan suara yang paling banyak dari voting mayoritasnya, dan pengambilan keputusan pada ideologi Pancasila atau ideologi yang sudah ada di Indonesia sekarang itu melalui musyawarah mufakat, dan apabila tidak mencapai titik tengah baru dilakukan voting. Selanjutnya dari dominasi, di sini pada ideologi komunisme dominasinya itu pada pemerintahnya tentu saja, dan pada ideologi liberal itu dominasi ada pada mayoritas. Sedangkan di ideologi Pancasila itu tidak ada dominasi. Dan selanjutnya terkait oposisi, itu pada sistem komunisme itu tidak ada oposisi, dan pada sistem liberal atau ideologi liberal dan Pancasila itu ada oposisi. Namun di Pancasila atau ideologi Pancasila itu oposisi dilakukan dengan syarat-syarat tertentu gitu. Tidak selalu ada oposisi. Selanjutnya terkait perbedaan pendapat yang ada di ketiga ideologi ini, pada ideologi komunisme itu tidak ada perbedaan pendapat. Sedangkan pada ideologi liberal dan Pancasila itu ada perbedaan pendapat dan itu sangat dijunjung tinggi. Yang terakhir itu dari segi kepentingannya, di mana pada ideologi komunisme itu kepentingan yang dijunjung tinggi itu adalah kepentingan negara, sedangkan pada ideologi liberal itu kepentingan pribadi dari mayoritasnya atau kepentingan pribadi dari tiap orang. Sedangkan pada ideologi Pancasila kepentingan yang dijunjung tinggi itu adalah kepentingan bersama. Sekian saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sebenarnya pertanyaan ini sedikit kontroversial karena beberapa pendapat itu setuju jika liberalisme diterapkan di Indonesia. Mengapa? Karena sudah ada bukti nyatanya negara-negara maju yang menganut ideologi liberalisme rata-rata sukses, terutama di bidang ekonomi seperti Amerika, Korea Selatan, Jerman, Australia, dan masih banyak lagi. Lalu kenapa sih masih belum bisa diterapkan di Indonesia? Walaupun sejak Piagam Jakarta sudah ada penetralan ekspresi ketuhanan, di mana yang sekarang kita dapat lihat dalam sila ke-1 Pancasila, yang berarti masyarakat dengan bebas menganut kepercayaannya masing-masing. Namun di Indonesia sendiri, agama hanya 6 yang sudah diresmikan, yaitu yang seperti kita udah tahu semua ya, Protestan, Katolik, Islam, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Dan ada juga larangan untuk menganut ateisme. Walaupun sebenarnya liberalisme ini mengutamakan kebebasan individu dan memang individunya rata-rata masih beradab, adil, dan dapat bermusyawarah ya, tapi balik lagi tidak bisa diterapkan di Indonesia yang masih diberi batasan berdasarkan sila pertama dan juga tafsiran agama-agama resminya. Sehingga dari sini saja kita sudah bisa lihat bahwa liberalisme sudah menyimpang dari kultur Indonesia sejak dulu. Sedangkan untuk komunisme sendiri, kita juga pasti udah paham kalau komunisme ini bertentangan dengan hampir seluruh ideologi yang ada karena tidak menghargai HAM dan juga seluruh pergerakan rakyatnya diatur oleh pemerintah. Memang pemerataan itu memegang nilai positif, namun jika merenggut kebebasan rakyatnya, langsung saja kita hindari ya ideologi yang satu ini. Nah, kalau ada yang nanya nih, pernah nggak sih liberalisme dan komunisme ada di Indonesia? Jawabannya ada. Sebelumnya Indonesia pernah menerapkan demokrasi liberal atau demokrasi parlementer pada tahun 1949 sampai 1999. Namun periode ini tidak berjalan mulus karena benturan antar parlemen sendiri, di mana pada pemilu tahun 1955 ada 172 partai politik yang bertanding. Kondisi ini menyebabkan partai-partai dengan ideologi berbeda saling bersaing untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan programnya sendiri. Sedangkan untuk komunisme sendiri, pada mulanya Belanda yang membawa masuk paham ini dengan
dengan tujuan propaganda. Namun lama-kelamaan malah menjadi organisasi berpandangan komunis. Nah, paham ini tentu saja menyebar dan masuk ke salah satu organisasi massa di Indonesia, yaitu Serikat Islam, di mana akhirnya SI atau Serikat Islam ini membangun Partai Komunis Indonesia dan melakukan banyak pemberontakan untuk menjatuhkan Presiden Indonesia saat itu, Insinyur Soekarno. Di sini saya kita udah lihat bahwa kedua paham di atas itu memang nggak cocok sama Indonesia. Selanjutnya saya akan memberikan dua berita terkait dengan kontra dari paham liberalisme dan komunisme. Yang pertama ini ada dari negara Cina, yaitu negara dengan paham komunis. Di dalam berita dengan judul "Masyarakat Dunia Diminta Desak Cina Hentikan Segala Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Warga Tibet" berisi informasi mengenai perlakuan semena-mena pemerintah setempat dengan masyarakat daerah Tibet itu sendiri. Seperti banyak daerah Cina lainnya, ternyata Tibet yang kaya dengan sumber daya alam ini juga ingin memerdekakan wilayahnya dari kekuasaan Cina. Namun tindakan ini ditentang penuh oleh pemerintah Cina sehingga banyak kekerasan dan juga perlakuan tidak mengenakan dari pemerintah otoriter Cina. Nah, yang kedua ini berisi informasi salah satu rakyat dari Korea Utara yang pindah ke Korea Selatan. Namun bukannya mendapatkan hal-hal yang lebih bahagia, yang menyenangkan, seorang pria ini malah mendapatkan perlakuan kurang mengenakan atau menyenangkan dari rakyat di Korea Selatan itu, di mana Korea Selatan ini menganut paham liberalisme yang kepentingan individu berada di atas apapun, sehingga kata beliau ini bahkan interaksi sosial dari masyarakat di sana itu sangat minim dan dia sendiri mendapatkan perlakuan diskriminasi yang tentu saja bukan tindakan yang mulia. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami harap presentasi kami kali ini dapat memberi pengetahuan dan informasi baru bagi pendengar. Saya akan tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.